Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dianugerahi waktu untuk berbagi antar sesama. Pada kesempatan kali ini, kami dari gabungan beberapa pelaku seni bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan pentas amal. Setelah menyaksikan tampilan sederhana dari kami, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, om dan tante, dan sanak seberataan yang ingin mendonasikan sebagian dari rezeki yang dimilikinya untuk keluarga kita yang terkena musibah kebakaran di Jalan Patmaraga, Kota Baru, dengan total jumlah terdampak 159 kepala keluarga. Donasi bisa langsung ditransfer ke rekening BRI atas nama Dana Bantuan Kebakaran Patmaraga Kota Baru dengan nomor 45190017503 Hadirin, selamat menyaksikan. Hukum mati. Lima minggu sudah aku hidup bersama pikiran ini. Selalu berdua dengannya. Selalu dihantui kehadirannya. Bungkuk menanggung bebannya. Dulu sebab bagiku rasanya telah bertahun-tahun daripada beberapa minggu. Aku adalah manusia bebas. Seperti manusia lainnya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit mempunyai gagasan. Jiwaku yang muda dan kaya penuh dengan angan-angan. Secara iseng jiwaku sering menanyakan angan-angan itu kepadaku satu demi satu, tanpa urutan dan tanpa akhir. Menyulam arabeks yang tidak ada habisnya di kain kehidupan kasar dan tipis ini. Angan-angan tentang gadis-gadis, jubah uskup, pertempuran-pertempuran yang dimenangkan, teater penuh suara dan cahaya. Lalu gadis-gadis lagi dan jalan-jalan di malam hari yang suram di bawah lengan-lengan raksasa pohon-pohon sarangan. Dalam bayanganku itu selalu merupakan hari raya. Aku bisa memikirkan apa yang kuinginkan. Aku bebas. Aku menjadi tawanan. Tubuhku terantai dalam sebuah sel. Jiwaku terpenjara dalam suatu pikiran. Pikiran yang mengerikan, berlumur darah yang tidak dapat dialihkan.
Aku hanya memiliki satu pikiran, satu keyakinan dan kepastian. Dihukum mati. Apapun yang kulakukan, pikiran ini selalu menyertaiku tanpa ampun. Seolah hantu timah berada di sisiku, sendiri, penuh rasa cemburu, mengusir semua pelipur lara, menatap wajahku yang merana. Bila kupalingkan muka atau kupejamkan mata, ia selalu mengguncangku dengan kedua tangannya yang sedingin es, menyusup ke segala bentuk pelarian yang dipakai jiwaku untuk menghindarinya, menimbrung di semua ucapan yang ditujukan kepadaku, seperti replen lagu yang mengerikan, menempel bersamaku di terali besi selku yang begitu buruk, menghantuiku di saat terjaga, memata-mataiku di saat tidur gelisah, dan muncul kembali dalam mimpi-mimpiku dalam bentuk pisau. Dihukum mati. Kenapa tidak? Semua orang telah dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan yang tidak ditentukan. Demikian ku ingatlah membacanya dalam sebuah buku yang judulnya aku lupa. Dan hanya itu saja isinya yang bagus. Jadi apa bedanya dengan keadaanku sekarang? Setelah aku dijatuhi hukuman mati, berapa orang yang berupaya berumur panjang telah mati. Berapa orang muda yang bebas dan sehat, yang ingin melihat kepalaku menggelinding suatu hari nanti telah mendahuluiku. Dan sampai hal ini terjadi, berapa lagi barangkali di antara mereka yang sekarang berjalan dan bernapas dengan bebas, yang masuk dan keluar sekehendak hati mereka akan mendahuluiku pula. Lagi pula apa yang kusesalkan dari kehidupan ini? Hari-hari yang suram dan roti hitam di ruang tahanan. Jatah kuah encer yang diciduk dari rahang orang hukuman yang dirantai. Perlakuan dan ucapan kasar yang ditujukan kepadaku, yang telah dipoles halus oleh pendidikan. Kekurang ajaran para pengawal dan penjaga penjara. Tidak ada manusia yang menganggapku pantas diajak bicara, atau yang kuanggap pantas kuajak bicara. Selalu tersentak kaget oleh yang telah kulakukan atau yang akan dilakukan orang terhadapku. Itulah kira-kira dalam kenyataan semua yang kupunyai yang bisa dirampas algojo dariku. Sangat mengerikan. Seandainya aku bisa melarikan diri, betapa aku akan berlari melintasi ladang-ladang. Tidak, jangan lari. Itu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan. Sebaliknya aku harus berjalan pelan, kepala tegak sambil bernyanyi. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak
pohon cemara. Aku harus berusaha mendapatkan pakaian kerja yang sudah lama dipakai, berwarna biru dengan gambar-gambar merah. Itu merupakan sebuah penyamaran yang bagus. Semua petani sayur di sekitar sana memakainya. Ah, pemimpi malang, jebol dulu tembok setebal 3 kaki yang mengurungmu ini. Kematian. Kematian. Kalau saja aku tahu bagaimana itu dilakukan, dan dengan cara bagaimana orang mati di sana. Tapi itu sangat menakutkan. Nama bendanya saja sudah sangat menakutkan. Dan aku tidak berani mengajukan satupun pertanyaan mengenainya. Tapi sangat mengerikan tidak tahu apa itu ataupun bagaimana menghadapinya. Kelihatannya seperti ada semacam jungkitan. Lalu Anda ditelungkupkan dan... Rambutku akan memutih semuanya sebelum kepalaku menggelinding. Suatu hari, menjelang jam 11 pagi, seorang terpidana mati akan dieksekusi hari itu juga. Peralatan itu didirikan untuknya. Aku memalingkan kepalaku sebelum sempat melihatnya. Dan di samping keretaku, ada seorang wanita yang berkata kepada seorang bocah, "Nah, lihat, pisaunya jatuhnya tidak lancar. Mereka pasti akan melumuri alurnya dengan lilin. Barangkali mereka sedang berada pada tahap itu sekarang juga. Lonceng baru saja berdentang 11 kali. Mereka barangkali sedang menggemuki alurnya. Kali ini, aku tidak dapat memalingkan kepalaku lagi. Pejamkan mata dan berusaha melupakan masa kini dalam masa lampau. Saat aku termenung, kenangan masa kanak-kanak dan masa remajaku terlintas kembali satu persatu. Lembut, tenang, penuh tawa dan segar, seperti pulau-pulau bunga yang mengambang di atas jurang pikiran yang kelam dan kabur, yang berputar dalam benakku. Aku terkenang waktu masih kecil. Waktu masih menjadi anak sekolah yang penuh tawa dan segar. Selalu berteriak-teriak dan berlari-lari di sepanjang jalan utama berumput tempat masa kecilku lewat dengan cepat. Lalu 4 tahun kemudian, aku masih tetap di sana. Tetap kanak-kanak tapi sudah menjadi pemimpi dan selalu dipenuhi gairah. Dan di taman itu ada seorang gadis remaja yang sedang duduk sendirian. Seorang gadis bermata bunda, berambut lebat, berwarna kulit coklat keemasan.
bibirnya merah, dan pipinya merah jambu. Pepa. Gadis itu kini telah berumur 14 tahun. Ibunya dan ibuku menyuruh kami berlari dan bergumul bersama-sama. Kita ke sana untuk jalan-jalan. Kami disuruh bermain, tapi kami malah mengobrol. Dua bocah kecil berumur sama tapi berjenis kelamin beda. Padahal tidak ada setahun sebelumnya kami berlari dan bergumul bersama-sama. Aku merebut apel yang paling bagus di pohon dari Pepita dan aku memukulnya demi sebuah sarang burung. Ia menangis dan aku berkata, "Rasakan." Lalu kami mengadu kepada ibu kami masing-masing yang dengan suara keras menyalahkan kami, tapi dengan berbisik membenarkan apa yang kami lakukan. Dan kini ia menyandarkan dirinya di lenganku. Aku merasa bangga dan sangat terharu. Kami berjalan perlahan-lahan, berbicara lirih. Ia menjatuhkan sapu tangannya dan aku memungutnya untuknya. Pepa, tangan kami gemetar saat saling bersentuhan. Ia berbicara kepada aku tentang burung-burung kecil, tentang bintang yang tampak jauh di sana, tentang langit yang memerah di belakang pepohonan saat matahari terbenam, atau tentang teman-teman seasramanya, gaunnya, pita-pitanya. Kami berbicara tentang hal-hal yang dulu, dan wajah kami berdua memerah. Pepa, gadis kecil itu kini telah menjadi remaja. Kini kami berada di bawah pohon serangan di ujung taman. Setelah keheningan panjang menguasai acara jalan-jalan kami, tiba-tiba ia melepaskan lenganku dan berkata, "Ayo, lari!" Masih tampak jelas di pelupuk mataku dirinya yang saat itu mengenakan pakaian berkabung serba hitam karena neneknya baru saja meninggal dunia. Gagasan kekanak-kanakan melintas di kepalanya. Pepa kembali menjadi Pepita dan ia berkata, "Ayo, lari!" Ia berlari dengan pinggangnya yang ramping seperti pinggang lebah. Kakinya yang kecil menyibakkan gaunnya hingga betis. Aku mengejarnya.
Ia menghindar. Arus udara yang ditimbulkannya terkadang menyingkap mantalnya yang tanpa lengan, sehingga punggungnya yang coklat dan segar itu terlihat. Oh lala, Pepa. Aku menjadi lupa segalanya. Aku berhasil menangkapnya di dekat sebuah puing sumur sapan tua. Lalu kuraih pinggangnya. Sebagai pemenang, aku berhak melakukannya. Lalu kedudukan ia di atas gundukan rumput. Ia tidak menolak. Napasnya terengah-engah dan andainya saja ibu melihat bagaimana kami berlari dan bergumul bersama-sama. Aku diam tak bersuara. Di dadaku ada surga. Itu merupakan senja yang takkan kulupakan selama hidupku. Selama hidupku. Itu hari itu. Hari ini direktur penjara sendiri datang menjengukku. Ia bertanya kepadaku tentang apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Atau apa yang bisa aku lakukan untukmu? tidak ada. Ia juga mengungkapkan harapannya agar aku tidak mempunyai keluhan terhadapnya atau terhadap anak buahnya. Dengan penuh perhatian, ia menanyaiku tentang Tuhan, bagaimana kesehatanmu dan bagaimana melewatkan malam yang baru saja berlalu? Baik-baik saja. Itu hari ini
Bahkan saat ini juga, di sekitarku, di rumah-rumah, ada banyak orang lalu lalang mengobrol dan tertawa, membaca koran, memikirkan usaha mereka. Ada banyak pedagang berjualan, gadis-gadis mempersiapkan gaun mereka untuk pesta nanti malam. Ibu-ibu bercanda dengan anak-anaknya. Ibu, aku baru saja membuat surat wasiat ibu. Tapi apa gunanya? Aku dihukum dan diharuskan membayar biaya pengadilan. Dan semua yang kupunyai hampir tidak cukup untuk membayarnya, Ibu. Giotin itu sangat mahal, Ibu. Aku meninggalkan seorang ibu. Aku meninggalkan seorang istri. Aku meninggalkan seorang anak. Seorang gadis kecil berumur 3 tahun. Lembut. Merah jambu. Lemah, bermata hitam dan berambut panjang berwarna kecoklat-coklatan. Umurnya 2 tahun 1 bulan ketika aku melihatnya terakhir kali. Jadi setelah aku mati, ada 3 wanita tanpa anak, tanpa suami, tanpa ayah. Ada 3 yatim dari jenis berbeda. 3 janda karena hukum. Ku terima bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada aku memang setimpal. Tapi ketiga orang yang tidak bersalah ini, apa yang telah mereka lakukan? Itu tidak penting. Mereka telah dipermalukan. Mereka telah hancur. Itulah keadilan. Bukan ibuku yang sudah lanjut usianya yang kukhawatirkan. Istriku juga tidak membuatku khawatir. Kecuali kalau mereka menjadi gila. Orang berkata bahwa itu membuat orang hidup. Tapi setidak-tidaknya daya pikirnya tidak menderita. Daya pikirnya tidur seperti mati. Tapi Mary, gadis kecilku yang malang, yang tertawa, yang bermain, yang bernyanyi saat ini dan yang tidak memikirkan apapun. Oh, ialah yang membuatku sedih. Mary, jam 10, 6 jam lagi aku akan mati. Aku akan menjadi sesuatu yang menjijikan, yang berserakan di atas meja dingin di ruang-ruang kuliah. Sebuah kepala yang akan dicetak di satu sisi, dan tubuh yang akan dipotong-potong di sisi lain. Lalu sisanya akan dimasukkan ke dalam sebuah peti mati penuh, dan kemudian semuanya dikirim ke makam.
Itu yang akan mereka lakukan terhadap ayahmu. Orang-orang yang tidak satu pun membenciku ini, yang semua merasa iba dan bisa menyelamatkanku, mereka akan membunuhku. Mary, apa kamu bisa mengerti hal itu? Mereka akan membunuhku dalam suatu upacara demi kebaikan. Oh, ya Tuhan. Mary kecilku yang malang, ayahmu yang sedemikian mencintaimu ini, ayahmu yang menciumi lehermu yang putih dan wangi, yang tanpa henti mengelus ikar rambutmu yang seperti sutera, yang memegangi wajah ayumu yang bundar, yang membuatmu meloncat-loncat di pangkuannya, dan yang di malam hari mengatupkan tangan-tangan mungilmu untuk berdoa kepada Tuhan. Siapa yang akan melakukan semua itu buatmu sekarang? Semua anak seusiamu punya ayah, kecuali kamu. Bagaimana melepaskanmu, anakku? Iya, dari kebiasaan perayaan tahun baru, hadiah-hadiah tahun baru, mainan yang bagus-bagus, permen dan ciuman. Bagaimana melepaskanmu, anakku, dari kebiasaan minum dan makan? Seandainya saja para juri itu melihatmu, Mary, melihat Mary kecilku ini, mereka pasti akan mengerti bahwa ayah dari seorang anak berumur 3 tahun ini tidak boleh dibunuh. Dan saat menjadi besar besok, jika kamu bisa bertahan hingga besar, kamu mau jadi apa? Ayahmu akan menjadi sebuah kenangan bagi seluruh masyarakat kota. Mukanya akan merah karena aku, dan karena namaku yang akan dihina, ditolak, direndahkan karena aku yang mencintainya dengan segala kelembutan hatiku. Mary kecilku yang tercinta, benarkah kau akan merasa malu dan membenciku? Betapa malangnya, betapa jahatnya yang telah kulakukan, dan betapa jahatnya yang kulakukan terhadap masyarakat, sehingga ia menjadi ikut jahat. Benarkah aku akan mati sebelum hari ini berakhir?
benarkah? Itu aku. Lonceng baru saja berdentang. Penyesalanku menjelang pelaksanaan hukuman sedemikian besarnya, sehingga tiada lagi tempat untuk memikirkan kematian. Masa kecilku yang indah, masa remajaku yang menyenangkan. Wahai hukum yang malang dan wahai orang-orang malang, aku bukanlah orang jahat. Apakah aku bisa memikirkan kegilaan setelah aku menaikinya? Aku tanya Anda, apa yang bisa kuperoleh kembali? Apa? Matahari, musim-musim semi, kebun penuh bunga, burung-burung yang bangun di pagi hari, awan, alam, pohon, kehidupan, semua itu tidak lagi menjadi milikku. Akulah yang harus diselamatkan. Grasiku, Grasiku, panggilkan pembelaku, pembelaku, cepat. Tapi tolong, ampuni hidupku. Jam 1:04. Kurasakan nyeri hebat di kepala. Mereka berkata bahwa itu tidak apa-apa. Tidak terasa sakit. Sangat mengenaskan. Bahwa itu merupakan akhir yang lembut. Dan kematian yang ditempuh dengan cara ini menjadi sangat sederhana. Lalu bagaimana dengan panggung pemancungan setelah aku menaikinya? Apa? Tidak apa-apa. Siapa yang mengatakan kepada mereka? Tidak. Tidak pernah ada cerita yang mengatakan bahwa sebuah kepala yang terpancung lalu berdiri sendiri di pinggir keranjangnya dengan berlumur darah dan berteriak kepada semua orang, "Tidak sakit." Apakah mereka tidak pernah menempatkan diri mereka bahkan dalam bayangan saja pada posisi orang di sana saat pisau yang berat menghujam, menggigit daging, mengoyak saraf, merebuhkan tulang belakang? Tapi apa yang mereka katakan? Setengah detik rasa sakitnya lenyap. Dalam semua ini mereka hanya melihat pisau berbentuk segitiga jatuh lurus ke bawah dan di sini aku berada sekarang. Perjalanan yang paling tidak enak sudah kutempuh. Bundaran itu berada di sana. Dan di bawah jendela berkerumun orang-orang mengerikan yang sedang menggonggong, menungguku dan tertawa. Jam berdentang 3 kali.
Waktu aku diberitahu bahwa waktunya telah tiba, aku gemetar. Seolah aku memikirkan hal lain sejak jam-jam terakhir. Sejak 6 bulan. Aku merasa mengalami sesuatu hal yang tidak terduga. Mereka membawa aku melintasi lorong-lorong dan menuruni tangga. Mereka mendorongku ke sebuah bilik kecil di sela-sela 2 pintu di lantai dasar. Bilik itu kotor, gelap dan sempit. Atapnya melengkung dan diterangi sedikit cahaya dari luar yang saat itu hujan dan berkabut. Kini kedua pintu depan terbuka lebar-lebar. Sorak-sorai sengit, udara dingin dan cahaya putih menerobos sampai ke tempatku yang berada di kegelapan. Untuk saat yang paling menakutkan inilah, kusimpan keberanianku. Aku melangkah 3 langkah dan muncul di ambang pintu. Hei! Hei! Lihat! Lihatlah! Ia keluar! Akhirnya! Lihat! Teriak orang-orang itu. Orang-orang yang berada paling dekat denganku bertepuk tangan sedemikian kerasnya. Di depannya, sedikit sebelum menara kotak, terdapat beberapa kedai yang lantai tengahnya dijejali penonton yang gembira karena mendapat tempat duduk strategis. Mereka terutama kaum wanita. Silakan. Iya. Oh, silakan. Itu pasti merupakan hari yang paling menguntungkan bagi pemilik kedai. Orang-orang menyewakan meja, kursi, panggung, kereta, semuanya melengkung dijejali penonton. Para pedagang darah manusia berteriak-teriak membekakan telinga. Tempat! Tempat! Siapa mau tempat? Jangan bungkam. Kini rasa geram itu muncul dalam diriku. Aku ingin gantian berteriak kepada mereka. Siapa mau tempatku? Anda. Anda. Sementara itu kereta terus berjalan. Di setiap jengkal yang kulewati, kerumunan orang di belakangnya buyar. Dan kulihat mereka membuat kerumunan baru di beberapa tempat yang akan aku lewati. Ketika hampir sampai di tengah-tengah panggung pemancingan yang sedemikian lebar dan sedemikian dijejali manusia, sehingga kami harus lewat dengan susah payah. Maaf, permisi. Maaf. Tiba-tiba rasa takut yang dahsyat itu menyerangku. Aku khawatir akan jatuh pingsan.
dan kehilangan kepongahanku yang terakhir. Lalu kubuat diriku mabuk agar menjadi buta, tuli terhadap segalanya, kecuali terhadap pendeta yang kata-katanya saja terdengar karena tertutup keributan. Terhuyung-huyung di atas bangku. Yang ada di pikiranku hanyalah pendeta dan salib. Kereta berjalan maju dan maju. Toko-toko tampak seperti lewat. Dan pelang-pelangnya bersusulan. Tiba-tiba deretan toko yang memenuhi pandanganku itu terputus di ujung bundaran. Suara orang semakin gemuruh, semakin riang, semakin tinggi. Tiba-tiba kereta itu berdadak berhenti dan aku hampir tersungkur ke lantai. Pendeta menahanku, menyorongkan lengannya kepadaku. Aku turun melangkah satu tindak. Lalu aku melangkah lagi untuk berbalik, tapi tidak mampu. Di antara dua tiang lentera di pinggir sungai tampak olehku sebuah benda yang sangat mengerikan. Ini kenyataan. Orang membawaku naik ke sini. Algojo memuakan mendekati hakim untuk mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman harus dilakukan pada saat yang telah ditentukan. Kini waktunya telah tiba. Pukul 4.